Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngatmoyono, salah seorang pengajar SMA Alfa Centauri dan juga pengajar SSC Bandung. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu materi fisika, yaitu tentang suhu dan kalor. Bagian yang pertama yang akan kita lihat, ini adalah alat ukur suhu ya. Jadi alat ukur suhu yang kita kenal sebagai termometer. Suhu adalah ukuran energi kinetik translasi partikel-partikel penyusun sebuah benda. Jadi kalau misalkan benda mempunyai suhu tinggi, ya artinya energi kinetik translasi dari partikel-partikel penyusunnya lebih besar dibanding dengan benda yang bersuhu rendah. Ya, kalau suhunya rendah ya berarti energi kinetik translasi partikel-partikelnya juga lebih kecil. Nah, alat untuk mengukur itu biasanya dinyatakan dengan termometer ya. Jadi alatnya termometer. Ada 4 skala termometer yang terkenal, yang kalian juga sudah mengetahuinya mestinya dari SMP dulu. Jadi di sini ada skala Celcius, Fahrenheit, Reaumur dan Kelvin. Nah, biasanya skala pada termometer ini menggunakan 2 acuan ya. Acuan paling atas ini adalah keadaan ketika air sedang mendidih ya. Dan acuan bawah biasanya digunakan ketika air sedang membeku atau es sedang melebur. Nah, ini terjadi ketika tekanannya kira-kira 1 atm ya, pada tekanan 1 atm. Untuk skala Celcius ya, untuk skala Celcius, maka di sini batas bawahnya adalah 0, yaitu ketika air sedang membeku, yaitu dikatakan 0 derajat Celcius. Sementara batas atasnya adalah 100 derajat, yaitu ketika air sedang mendidih. Sehingga nanti jumlah skalanya ada 100 karena dari 0 sampai 100, gitu ya. Nah, sementara Fahrenheit ini tidak menggunakan nilai 0 untuk batas bawahnya, tapi dia gunakan 32 ketika air sedang membeku. Dan skala atasnya adalah 212, yaitu ketika air sedang mendidih. Sehingga nanti panjang skalanya ya dari 32 sampai 212, ini 180 ya. Oke. Kemudian untuk skala Reaumur, ini batas bawahnya kayak Celcius ya, 0 derajat. Dan batas atasnya adalah 80 derajat, sehingga panjang skalanya dari 0 sampai 80, jadi 80 skala. Nah, sementara untuk Kelvin ya, untuk Kelvin di sini batas bawahnya adalah 273 ya ketika air sedang mendidih, dan batas atasnya 373 ketika air sedang mendidih. Maaf tadi ya. 273 batas bawah itu air sedang membeku, sementara air mendidih 373 Kelvin ya. Karena dari 273 sampai 373 ya berarti di sana ada 100 skala. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sehingga nanti perbandingannya adalah 100 banding 180 banding 80 banding 100. Ya, itu perbandingan skalanya dari satu termometer dengan termometer yang lain. Ya, itu perbandingan skalanya seperti itu. Nah, misalkan nanti kalian ditanya misalnya bagaimana cara mengkonversi dari satu satuan ke satuan yang lain. Misalnya di sini ada sebuah benda memiliki suhu C derajat Celcius misalkan, di sini nih skalanya, misalnya diukur di sini suhunya. Nah, suhu ini kalau dinyatakan dengan Fahrenheit di mana? Ya pasti di sini nih letaknya. Nah, sementara kalau dengan Reaumur pasti di sini. Kalau Kelvin ya pasti di sini gitu ya. Nah, kalau kita mau konversi satu dengan yang lain tinggal dibandingkan. Jadi skala yang kecil ini ya, yang C dibanding dengan yang kecil semuanya ya, F-32 dibanding dengan R dibanding K-27. Nanti dibanding akan sama dengan perbandingan skala yang skala jangkauan bawah sampai atas, 100 banding 180 gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita tuliskan gini, misalkan sebuah benda memiliki suhu C. Nah, nanti kalau kita bandingkan dengan skala penunjukan pada Fahrenheit. Nah, di sini nanti F dikurangi 32. Nah, ini dibanding dengan Reaumur ya. Nah, karena dia dimulai dari 0 ya berarti R aja, dibanding dengan Kelvin karena dia dimulai dari 273. Jadi K dibanding dengan 273. Gitu ya. Nah, ini akan sama dengan perbandingan ini ya. Itu akan sama dengan perbandingan jangkauan bawah ke atas tadi. Jadi ini sama dengan 100 untuk Celcius ya.
Nah, dibanding dengan 180 untuk Fahrenheit. Kemudian dibanding dengan 80 untuk Reaumur, dan untuk Kelvin sama dengan Celsius ya, 100. Nah, perbandingan ini kalau kita kecilkan, ya nanti semuanya dibagi 20. Jadi 5 dibanding 9 dibanding 4 dibanding 5 gitu ya. Nah, ini perbandingan skalanya begini. Kalau kita mau konversi dari satu skala ke skala yang lain. Nah, jadi ini tolong diingat ya, perbandingan-perbandingan ini, karena dengan perbandingan ini nanti kalian bisa menghitung dengan sangat mudah konversi dari satu skala ke skala yang lain. Jadi ini tolong diingat ya, perbandingan skala pada termometer. Nah, oke ya. Nah, untuk melatih ya kemampuan kita dalam mengkonversi satuan, coba kalian lihat contoh yang pertama ini. Di sini dikatakan 62 ya. Jadi 62 derajat Fahrenheit, jadi 62 derajat Fahrenheit itu sama dengan berapa sih kalau diukur dengan Celsius gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal bandingkan. Tadi kalau kita bandingkan Fahrenheit dengan Celsius, tadi kan dia dimulai dari 32 derajat ya. Jadi F min 32. Dibanding kalau Celsius kan dari 0 ya, dibanding dengan C aja. Nah, ini sama aja dengan berapa tadi? 9 dibanding dengan 5 kan? Nah, di sini diketahui yang skala Fahrenheit kan 62 nih. 62. Kalian masukkan aja ke situ. Jadi nanti 62 dikurangi 32 dibagi dengan C. Nah, ini sama dengan 9 dibagi 5 kan? Gitu. Nah, ini nanti kalau kita sederhanakan 62 dikurangi 32 kan 30 dibagi dengan C, ini sama dengan 9 per 5. Ya, kali silang aja ya. Kalau kalian kalikan silang, maka kalian bisa menghitung C-nya kan? Jadi C-nya nanti sama dengan 30 dikalikan 5 dibagi dengan 9. Nah, jadi di sini 3-nya kan bisa dicoret nih dengan 9 ya. Nah, jadi nanti kalian punya berapa nih? 50 dibagi 3 ya. Nah, 50 bagi 3 itu sama dengan kira-kira berapa nih? 16,6 ya kira-kira. Nah, derajat. Nah, sehingga nanti kesimpulannya 62 derajat Fahrenheit itu sama dengan 16,6 dan seterusnya ya, derajat Celcius. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kalau bisa dipahami, coba kita cek yang lain. Contoh soal yang berikutnya ya, tentang konversi suhu nih ya. Di sini dikatakan tempat terpanas di dunia adalah Al-Aziziyah yang bersuhu 135,5 Fahrenheit. Nah, tempat terdingin adalah Vostok di Antartika yang bersuhu min 126,4 Fahrenheit. Bila nilai suhu yang pertama dinyatakan dalam skala Reaumur, sementara yang kedua dengan Kelvin, diperoleh nilai berapa? Nah, jadi di sini maksud soal ini maunya begini. 135,5 derajat Fahrenheit ini berapa sih kalau dinyatakan dalam skala Reaumur? Gitu. Dan kalau misalkan min 126,4 derajat Fahrenheit itu berapa sih kalau dinyatakan dalam skala Kelvin? Nah, maksudnya begitu soal ini. Oke ya? Nah, jadi di sini yang pertama kita akan konversi dari Fahrenheit ke Reaumur. Ya, tinggal dibandingkan kayak tadi kan. Masih ingat tadi ya caranya ya. Nah, jadi nanti kalau kita cari nanti yang pertama nih ya, yang ini nih, yang ini dulu ya. Nah, coba yang ini dulu. Gimana nih? Nah, karena di sini Fahrenheit ke Reaumur. Jadi di sini kalau misalnya kita bandingkan, misalnya bolehlah, misalnya F dikurangi 32 dibanding dengan skala Reaumur ya. Nah, ini akan sama dengan berapa tadi perbandingannya? 9 dibanding dengan 4 kan? Gitu. F-nya masukkan. Jadi nanti 135,5 ya, ini koma ya. Nah, dikurangi 32 dibagi R gitu ya. Nah, ini sama dengan 9 per 4. Berapa sih? 135,5 dikurangi 32. Ya, kalau dikurangi 32 ya jadi 103 ya, 5 gitu kan? Dibagi dengan R ini sama dengan 9 per 4. Nah, coba kalikan silang aja. Kalau kita kali silang nanti kita punya berapa nih? Ya tinggal 103,5 dikali 4 kan? Kali 4 gitu ya. Nah, ini sama dengan 9R. Nah, sehingga nanti Reaumurnya ketahuan nih. Nah, jadi 103,5 dikalikan 4. Nah, itu kira-kira berapa nih? Kalau kalian kalikan, ini adalah 414 nih ceritanya ya. Coba kalikan, 414 ya, dibagi dengan 9. Ya, 414 dibagi 9. Nah, ini sama dengan 46 ya derajat. Nah, sehingga kesimpulan kita adalah
135,5 derajat Fahrenheit itu sama dengan 46 derajat Reaumur. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua nih, yang kedua. Nah, yang ini nih. Nah, coba kita kerjakan di sini aja. Nah, di sini ya kita ganti warna ya, biar rame ini ya. Nah, kita ganti warna apa nih? Warnanya yang merah aja lah. Nah, di sini kita mau ubah Fahrenheit ke Kelvin misalnya. Kalau kalian bandingkan tadi misalnya F dikurangi 32 kan? Nah, sementara Kelvin itu K dikurangi 273 gitu ya. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 9 dibagi 5 ya perbandingannya. Ingat tadi perbandingan yang tadi ya. Nah, di sini diketahui Fahrenheit-nya jadi min 126,4 dikurangi 32 dibagi K dikurangi 273. Nah, ini sama dengan 9/5 ya. Nah, oke. Nah, jadi nanti kalau kita sederhanakan, nah jadi berapa nih? Jadi min jumlahin aja ya. Jadi min berapa nih? Min 158 ya. Nah, jadi 158,4 ya. 4 gitu kan? Dibagi dengan K min 273 ya, sama dengan 9/5. Coba kalikan silang. Kalau dikalikan silang ya, nanti kalian punya apa? Jadi di sini nanti ya tentu saja 9 dikalikan dengan K min berapa nih? 273 gitu ya. Ini akan sama dengan 5 dikalikan 158,4. Coba kalian kalikan. Kalau dikalikan, ternyata ini hasilnya adalah min berapa nih? 792. Coba kalikan. Nah, jadi nanti K dikurangi 273 itu sama dengan min 792 dibagi 9. Berapa itu? Ayo. Ya, 79 bagi 9 itu kan ya 8 lah ya, 8. Nanti dapat 72 kan? Jadi di sini min 8, nah itu 72 lagi ya. Jadi min 88 ya. Min 88. Nah, berarti nanti ketahuan. Berarti K-nya berapa? K-nya nanti sama dengan min berapa? 273 ya, 273 jadi 2. Ini kan pindah ke ruas kanan ya, jadi positif nih. Jadi 273 gitu ya, dikurangi 88 ya kan? Nah, jadi sama dengan berapa nih? 273 dikurangi 88. Itu adalah 185. Nah, jadi tahulah kita. Jadi ternyata min 126,4 derajat Fahrenheit itu sama dengan 185 Kelvin. Nah, jadi ternyata konversi ini bisa kita selesaikan dengan mudah ya, menggunakan tadi ya, menggunakan perbandingan skala termometer tadi. Oke, nah di sini cuma satu hal saya tambahkan. Kelvin sering disebut tanpa derajat. Nah, jadi di sini cuma dituliskan 185 Kelvin, nggak pakai derajat ya. Itu kesepakatannya. Jadi disepakati tanpa menuliskan derajat. Kenapa? Karena satuan Kelvin sering disebut sebagai suhu mutlak ya. Jadi suhu mutlak ya, suhu absolut begitu. Nah, sehingga disepakati tanpa penyebutan derajat. Oke ya, ini bisa dipahami ya, konversi satuan dari satu satuan termometer ke satuan yang lain. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Misalnya di sini ada contoh yang lain. Di sini pada termometer Y, titik beku air adalah min 20 derajat Y dan titik didih airnya 200 derajat Y. Bila suatu benda diukur dengan termometer Celcius, suhunya adalah 40 derajat Celcius, maka bila diukur dengan Y, suhunya berapa? Gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya kalian bikin termometer baru nih, ya. Jadi di sini termometer Y namanya ya. Y ini singkatan apa nggak tahu, mungkin Yono mungkin ya. Nah, jadi di sini ada termometer nih, termometer Y namanya, ya. Nah, di sini dikatakan tadi ketika air itu sedang membeku adalah min 20. Jadi min 20 nih derajat Y. Nah, ketika air sedang membeku sedang mendidih, ini adalah 200 nih derajat Y ini. Nah, sehingga ada berapa skala nih kira-kira? Ya, dari min 20 ke 200. Nah, ini jangkauannya adalah 220 skala. Nah, sementara kalau skala Celcius, tadi kan dikatakan ketika air membeku itu adalah 0 derajat Celcius kan ya. Sementara air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Ini kalau skala Celcius ya. Sehingga jangkauannya adalah 100 skala ya. Nah, tadi disebutkan ketika sebuah benda itu memiliki suhu 40 derajat Celcius. Jadi misalnya di sini nih. Ini ada suhu nih ya. Di sini misalnya
40 derajat nih, 40 derajat Celcius. Nah, kalau dinyatakan dengan skala Y, itu berapa sih nilainya? Gitu ya. Nah, kayak tadi, ini misalnya saya sebut saja Y lah misalnya di sini ya, titik Y. Kalian tinggal bandingkan aja kan? Nah, tinggal bandingkan. Yang pendek ini dibanding dengan yang pendek. Yang pendek ini kan berarti Y dikurangi, karena ini minus 20 ya, jadi plus ya. Plus 20 nih. Nah, jadi itu kan. Jadi di sini Y plus 20. Nah, ini misalnya apa namanya? Saya sebut C lah misalnya. Nah, kan bisa dibandingkan begitu ya. Kalau dibandingkan tinggal C dibanding dengan Y apa plus 20 itu nanti sama dengan 100 dibanding dengan 220 kan? Nah, atau kalau lebih kecil lagi ya berarti C dibagi dengan Y ditambah 20 gitu ya. Ini akan sama dengan nolnya habis saja ya, hapus. Nah, bagi 2 lah misalnya jadi 5/11 gitu kan bisa ya. Nah, tadi disebutkan di sini tadi suhu Celciusnya 40 nih. Ya 40, ya masukkan aja C-nya 40. Nah, jadi 40 per Y ditambah dengan 20 sama dengan 5/11 gitu ya. Nah, kalau nanti disederhanakan juga boleh nih. Coret ya 40 dengan 5-nya. Jadi berapa nih? 8 ya? 8. Coba kali silang. Nah, jadi nanti Y ditambah dengan 20 sama dengan 8 kali 11, 88 ya. Nah, berarti Y-nya nanti tinggal 88 dikurangi 20. Jadi berapa nih? 68. Oke ya? Jadi di sini kita sudah dapatkan ternyata 40 derajat Celcius itu ternyata sama dengan 68 derajat Y. Nah, ini hasil konversinya. Oke ya? Bisa dipahami ya? Ini kalau ada dua termometer yang baru nih. Y adalah termometer yang titik beku air adalah min 20 dan titik didih airnya 200 gitu ya. Oke, ini bisa dipahami ya. Kalau bisa kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya, yang kedua, masih berkaitan dengan suhu dan kalor. Yang kedua, ini konsep tentang pemuaian zat. Nah, jadi zat itu kebanyakannya kalau dipanaskan dia memuai. Apa arti memuai? Ya, dalam bahasa Indonesia artinya memuai itu kan pasti bertambah ukuran kan ya. Jadi ukurannya mengembang itu namanya memuai. Ya, jadi kalau misalkan benda yang dominannya panjang ya dia tambah panjang, dominannya luas ya tambah luas dan seterusnya. Gitu ya, itu artinya memuai. Nah, di sini ada 3 buah pemuaian. Ada yang disebut dengan muai panjang, muai linier. Ya, ini sebenarnya benda-benda yang panjangnya dominan. Ya, jadi ketika benda itu panjangnya dominan, jadi seperti tongkat, apalah ya. Jadi panjang itu yang menjadi dominan. Ya, semua benda sih sebenarnya muainya muai volume ya. Tetapi kalau misalnya panjangnya ini dominan, kita sebut sebagai muai panjang. Ya, seperti ini misalnya ya. Nah, ini misalnya panjang mula-mula L0. Nah, karena dia dipanaskan, kemudian dia mengembang. Nah, jadi mengembang yang dominan karena panjangnya ya, berarti panjang yang dominan ya. Jadi panjangnya bertambah panjang gitu ya. Nah, jadi sebesar ini bertambah panjangnya. Ini yang kita sebut sebagai delta L. Nah, jadi oke ya. Jadi L0 itu adalah panjang mula-mula ya. Delta L-nya adalah perubahan panjangnya. Alfa ini adalah koefisien muai panjang. Jadi alfa itu adalah koefisien muai panjang ya, muai ya panjang. Nah, jadi itu alfanya. Oke. Kemudian delta T perubahan suhunya. Jadi misalnya di sini misalnya pada saat itu suhunya T1. Nah, di sini suhunya misalnya T2. Maka yang disebut dengan delta T ya berarti suhu akhir ya. Jadi T2 dikurangi T1. Nah, itu untuk benda-benda yang panjangnya itu dominan. Nah, sekarang kalau misalnya yang kedua nih, muai luas atau muai area. Nah, ini adalah untuk benda-benda yang luasnya ini dominan. Jadi seperti lembaran atau lempengan, gitu ya. Jadi kalau kalian punya lempengan seperti ini, nah ini kan ketebalannya bisa diabaikan ya. Nah, jadi di sini ketika dia dipanaskan, ya dia bertambah misalnya ukurannya. Nah, jadi segini misalnya. Nah, jadi ini muai luas namanya. Ini adalah luas mula-mula, ini luas akhir nih. Nah, jadi ini ya, jadi dia bertambah ya, bertambah segini. Pertambahan luasnya ya, kira-kira segini nih ya, bertambah luasnya nih. Nah, itu disebut dengan delta A-nya ya. Jadi delta A ya sama dengan delta L tadi ya. Ini adalah luas akhir dikurangi dengan luas mula-mula gitu ya. Nah, delta A itu sama dengan A0 itu luas mula-mula tadi ya. Jadi luas mula-mula kalikan beta. Apa itu beta? Beta ini disebut sebagai koefisien muai luas. Ini koefisien muai luas ya. Muai
luas, itu beta. Nah, kemudian delta T sama ya, tadi yang ini apa namanya perubahan suhunya. Jadi ini ketika A0 ini suhunya T1. Nah, di sini ketika T-nya T2 ya. Jadi dia mengembang. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini ada yang disebut dengan moe volume. Ya, tentu saja di sini benda-benda yang dominannya adalah bukan panjang, bukan luas, tetapi volumenya. Ya, jadi misalnya kalian punya apa namanya balok misalnya ya, nah, seperti ini. Nah, misalnya begitu. Ini adalah volume awalnya. Volume awalnya. Nah, karena ini suhunya berubah, misalnya bertambah lebih apa namanya lebih panas, ya dia ukurannya akan mengembang. Nah, jadi di sini tidak bisa diabaikan apa namanya ukuran yang lain. Jadi tidak luas, tidak panjang, tapi semuanya ya. Nah, jadi ini adalah volume akhir ketika dia mengembang. Ini ketika suhunya T, misalnya ya. Gitu ya. Oke, ya ini juga sama. Nah, di sini ada gamma. Jadi gamma itu adalah koefisien moe. Jadi koefisien moe volume ya. Ini moe volume ya. Nah, nanti ada hubungan kalau misalnya kita akan mencari hubungan alfa, beta, dan gamma. Nah, nanti ternyata gamma itu bisa didekati dengan apa? 2 beta. Nah, jadi gamma itu 2 beta. Nah, sementara beta ya, beta itu sama dengan apa namanya? Sorry. Jadi di sini gamma itu sama dengan apa namanya? 3 alfa gitu ya, 3 alfa misalnya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, jadi nanti ada hubungan seperti ini. Jadi gamma ya, gamma itu sama dengan apa namanya? Jadi gamma itu sama dengan 3 alfa. Nah, sementara beta itu sama dengan 2 alfa. Gitu ya. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Jadi beta itu sama dengan 2 alfa, gamma sama dengan 3 alfa. Oke ya. Itu konsep tentang pemuaian zat. Jadi ada 3 yang kita pelajari. Ada apa namanya? Moe panjang, kemudian ada moe luas dan moe volume. Oke ya? Kalau ini bisa dipahami, coba kita lihat contoh soal. Contoh soal di sini disebutkan ya, sebatang perak dipanaskan sehingga suhunya naik menjadi 80 derajat Celcius. Suhu mula-mulanya apa namanya 30. Nah, jadi di sini dikatakan suhu mula-mulanya adalah 30 ya. Jadi ini adalah T0 sebenarnya. Jadi ini T0. Ini T0, sementara ini adalah T gitu ya. Nah, kan yang kita perlukan adalah delta T-nya kan ya. Berarti delta T-nya kalian tahu dong. Berarti delta T-nya adalah 80 dikurangi 30. Nah, berarti delta T-nya adalah 50 ya. 50 derajat Celcius. Ya. Setelah diteliti, ternyata perak tersebut bertambah panjang. Nah, ini bertambah panjang. Nah, jadi bertambah panjang itu berarti delta L ya, bukan L-nya tapi delta L-nya bertambah panjang 0,19 mm. Jika koefisien moe panjang perak, ya, koefisien moe panjang tadi apa? Koefisien moe panjang ini adalah alfa. Maka panjang batang perak mula-mula adalah berapa? Ya, tadi rumusnya adalah delta L sama dengan L0 kalikan alfa kalikan delta T. Gitu ya. Nah, delta L-nya itu sama dengan 0,19 mm. Kalau kita tuliskan 19 kan boleh ya, kali 10 pangkat min 5 tapi ya. Oke? Kan 0,19 ya milimeter. Jadi 19 kali 10 pangkat min 5. Panjang mula-mulanya nggak tahu karena ditanya. Alfanya 19 kali 10 pangkat min 6. Gitu ya. Delta T-nya udah kita hitung tadi 50. Nah, berarti ini bisa dicoret dong ya 19-nya. Nah, berarti nanti apa namanya? Kita bisa tuliskan L0-nya berapa? L0-nya adalah 10 pangkat min 5 per, ini kan 10 pangkat min 6 kali 50 kan bisa ditulis 5 kali 10 pangkat min 5 juga ya. Nah, ini bisa dicoret nih dengan ini. Jadi nanti hasilnya adalah 1/5 ya. 1/5 meter. Kalau dijadikan cm ya 100 bagi 5. 20 cm. Gampang ya? Oke. Nah, ini bisa dipahami ya. Oke, contoh lain. Contoh lain. Nah, di sini disebutkan sebuah gelas berbentuk silinder volumenya pada 0 derajat Celcius adalah 2 liter. Nah, jadi di sini apa namanya? Suhu awalnya ini adalah 0. Ini T0-nya ya. Nah, sementara suhu akhirnya 40 nih ya. Suhu akhirnya 40. Ya, jadi ini T-nya. Berarti delta T-nya berapa? Ya, 40 kurangi 0 ya. Jadi sama dengan
T dikurangi T0 ya. T0-nya kebetulan 0. Ya berarti sama dengan 40 ya. 40 derajat Celcius. Oke. Kemudian di sini dikatakan koefisien muai linier. Ya, berarti alfa ini ya. Jadi ini alfa si gelasnya. Ya, jadi di sini saya tuliskan aja alfa gelas itu sama dengan 9 kali 10 pangkat min 5 ya per derajat Celcius. Serta koefisien muai volume. Nah, ini koefisien muai volume. Ya, berarti gamma ya. Gammanya si alkohol ini. Alkohol ini adalah 0,001 ya per derajat Celcius. Atau kalau supaya pangkatnya sama, ini saya ubah saja. Ini kan 0,001 10 pangkat min 3 ya. Atau kita tuliskan saja berarti di sini berapa nih? 100 lah ya. Jadi 100 kali 10 pangkat min 5. Ya kan boleh ya, 10 pangkat min 5. Nah, sama nih ya, per derajat Celcius. Sama aja. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah maka volume alkohol yang tumpah berapa gitu ya. Nah, jadi ternyata di sini karena koefisien muainya kan beda nih. Beda. Jadi tadinya kan penuh nih. Jadi sebuah gelas volumenya 2 liter diisi penuh dengan alkohol. Jadi ini gelasnya. Ya, gelasnya ini nih. Nah, kemudian diisi penuh dengan alkohol. Ini penuh nih. Penuh ya, penuh dengan alkohol. Nah, ketika ini dipanaskan, suhunya menjadi 40 derajat Celcius, maka si gelasnya memuai. Ya, gelasnya bertambah besar, memuai. Tapi alkoholnya juga memuai. Ya, alkoholnya memuai ya. Jadi si alkoholnya ini ternyata pemuaiannya lebih besar dibanding dengan wadahnya. Nah, jadi misalnya sampai di sini nih ya. Ini alkoholnya saya gambar dengan warna merah nih ya. Warna merah nih. Nah, alkoholnya segini, sementara gelasnya di situ. Nah, karena si alkohol memuainya lebih besar, ya berarti ada bagian yang tumpah kan? Ini pasti tumpah ini. Tumpah ini. Nah, jadi apa namanya? Tumpah. Jadi tadinya kan cuma di sini nih. Ya, semula ya. Si gelasnya memuai, alkoholnya ikut memuai. Nah, berarti nanti kalian bisa hitung. Berarti volume tumpahnya ya, volume tumpahnya ini berapa? Nah, jadi kalau nanti kita hitung ya. Jadi volume tumpah nih ya. Jadi volume tumpah, ini tumpah nih. Nah, yang ini kan apa namanya? Perubahan volume si alkohol. Jadi delta V alkohol. Nah, sementara yang apa? Yang ini nih, yang saya arsir warna hitam ya. Ini adalah perubahan volume si gelasnya. Nah, berarti yang tumpah berapa? Ya selisihkan aja. Jadi volume tumpah nanti pasti perubahan volume alkohol dikurangi perubahan volume gelas. Nah, pasti gitu kan? Nah, jadi nanti di sini perubahan volume alkohol berapa? Nah, masih ingat tadi rumusnya kan? Volume awal 2 liter tadi dikalikan gamanya si alkohol dikalikan dengan perubahan suhu kan? Nah, ini dikurangi volume mula-mula gelas dikalikan gamanya gelas ya, dikalikan dengan delta T. Nah, karena di sini ada besaran yang sama, ini bisa kita tuliskan gini ya, fenolnya kan sama. Kemudian delta T-nya kan sama ya. Kalian dikurangkan aja nih gamma alkohol dikurangi dengan gamma gelas. Oke? Ya, tinggal masukin aja lah ini ya. Nah, tadi fenolnya berapa? Fenolnya kan 2 liter. Kemudian delta T-nya 40 ya. 40. Kemudian gamma alkohol tadi 100 ya. 100 kali 10 pangkat min 5 dikurangi gamanya gelas. Nah, ingat, ini bukan gamma ya, tapi ini alfa. Berarti kalau ditanya gamma berapa dong? Gamma gelas. Nah, gamma kan 3 kali alfa gelas. Jadi kalau kali 3 berapa? 9 kali 3. Jadi 27 ya. 27 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi dikurangi 27 kali 10 pangkat min 5. Gitu ya? Bisa ya? Nanti kalau kita selesaikan hitungannya jadi berapa nih? 2 kali 40, 80 ya jadinya ya. Kemudian 100 kurangi 27. 100 dikurangi 27 itu berarti berapa? 73 ya. Berarti 73. Ya, jadi di sini 73 kali 10 pangkat min 5, gitu kan? Nah, sekarang 73 dikalikan 80. Nah, coba hitung. Nah, kalau dikalikan 80 berarti kan jadi berapa nih? 5.000 berapa nih? 5.000 berapa? 840 ya. Nah, kalau dikalikan ini kali 10 pangkat min 5 tapi. Nah, di sini maunya kali 10 pangkat min 2. Ya, jadi nanti kita tuliskan 5,84 kali 10 pangkat min 2 liter. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Nah, jadi di sini tinggal
dikurangin aja perubahan volume si alkohol, dia nambahnya berapa, kemudian si gelasnya nambahnya berapa juga. Ya, jadi dari sini nanti menghitung volume alkohol yang tumpah. Oke ya, bisa ya? Kalau bisa kita lanjutkan. Nah, di sini bagian yang ketiga adalah anomali air. Anomali itu apa? Anomali itu seringkali disebut dengan hal yang aneh ini, yang tidak normal, itu anomali ya namanya ya. Jadi ini ya keluar dari kenormalan. Tadi kan sudah dikatakan ya, hampir semua benda kalau dipanaskan memuai. Ya, jadi bertambah ukurannya. Ternyata untuk air ini tidak, ya. Untuk air ini tidak. Nah, ada bagian yang rada aneh ini, ya. Peristiwa ini disebut dengan anomali air. Artinya gini, air itu kalau misalnya kalian turunkan suhunya, misalnya dari suhu berapa lah ya, dari sini nih, entah suhunya berapa. Nah, kemudian kalian turunkan suhunya, ya, terus turun begitu ya, menjadi 10 derajat, menjadi 6 derajat, begitu ya, terus turun. Nah, ketika turun suhunya, ternyata juga turun volumenya, normal ya. Jadi kalau suhunya turun, volume turun, ya nggak masalah. Nah, itu sampai 4 derajat Celcius ternyata, sampai 4 derajat Celcius ini. Nah, begitu setelah lewat dari 4 derajat Celcius ini kalian turunkan suhunya, ternyata volume air naik lagi. Nah, ini yang aneh. Jadi suhunya diturunkan, ya ke sananya ke arah kiri, ternyata volumenya naik. Ya, volumenya naik ini. Kan harusnya kalau suhunya diturunkan, harusnya volumenya turun kan ya? Harusnya kan begitu. Ingat tadi muai volume. Ya, muai volume benda dipanaskan, ya berarti volumenya bertambah, tapi justru ini malah turun. Nah, jadi peristiwa yang dimulai dari 4 derajat Celcius ini. Ya, jadi kalau suhunya dinaikkan dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, justru volume air itu turun. Ya, lihat grafiknya. Turun kan ya ini. Nah, turun gitu. Itu kalau dari 0 sampai 4 derajat Celcius. Ya, jadi dari 0 derajat Celcius sampai 4 ini ya. Dinaikkan sampai 4 derajat Celcius. Ini justru volumenya turun. Ya, jadi volume berkurang. Ya, berkurang. Nah, ini dari 0 sampai 4 itu kan naik suhunya ya, tapi volumenya berkurang begitu. Nah, inilah salah satu karunia ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya di mana Allah itu menjadikan air ini mempunyai sifat ini. Akibatnya apa? Akibatnya kalau di daerah-daerah yang mempunyai musim dingin ya, dingin yang membeku, maka nanti ketika suhu itu terus turun begitu ya. Nah, sampai suhu itu 4 ya, sampai suhu itu 4 derajat Celcius, terus di daerah itu terus suhunya turun begitu, maka ketika air suhunya sudah 3 misalnya derajat Celcius, maka air yang dingin tadi yang suhunya 3 itu nanti justru akan menempati posisi di atas. Nah, jadi misalkan ini suhunya 3 derajat Celcius ya. Nah, ini 3 derajat Celcius nih. Nah, nanti di bawahnya lebih hangat. Ya, lebih hangat. Ini misalnya 4, ya 4. Antara 3 dengan 4 itu kan berarti volumenya lebih besar yang 3. Kalau volume membesar, sementara masanya kan tetap nih. Kalian masih ingat ya, rho itu kan sama dengan massa dibagi dengan volume. Jadi kalau volumenya membesar, sementara masanya tetap, berarti kan rho-nya berkurang ya. Ya, oke. Jadi volume ini naik, ya. Nah, berarti kalau volume naik, berarti rho-nya berkurang dong, berkurang. Nah, kalau berkurang, berarti apa dong artinya? Ya, kalau berkurang berarti dia akan terapung. Jadi air yang suhunya lebih tinggi itu akan menempati yang di atas itu. Nah, jadi sini misalnya 4 derajat gitu ya. Terus kalau misalnya membeku menjadi lebih dingin, ya nanti es itu akan terjadi mulai dari permukaan dulu. Nah, misalnya di sini sudah jadi es nih. Karena sudah mendingin gitu ya. Jadi ini 0 derajat Celcius. Nah, ini udah jadi es nih. Nah, tetapi di dalamnya masih berupa air. Nah, jadi di sini ikan masih hidup nih. Jadi ikan masih hidup di sini. Ya, jadi meskipun atasnya es, tapi di bawah kan masih air ya. Ikan masih bisa hidup di sini. Nah, jadi kalau kalian ingat ya di daerah-daerah yang ada musim saljunya, itu kan ketika sungai itu sudah membeku permukaannya, sebenarnya di bagian dalamnya itu belum membeku, ikan masih hidup di bawahnya, gitu ya. Nah, ini salah satu karunia ya dari Allah nih. Nah, jadi di mana menjadikan air mempunyai sifat semacam ini. Oke ya, itu yang disebut dengan anomali air. Oke, sampai di sini dulu bagian suhu dan kalor, bagian yang pertama. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.